Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang arbitrase 3 yang dimana pembahasannya mengenai yang pertama syarat arbitrase dan syarat arbiter, yang kedua tugas, kewajiban dan pengangkatan arbiter, yang ketiga hak ingkar dan tuntutan ingkar. Baiklah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang pertama, syarat arbitrase. Syarat arbitrase diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Apabila sengketa yang timbul, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan kepada termohon dan termohon berlaku. Adapun syarat arbitrase tersebut, yang pertama, nama dan alamat para pihak, yang kedua, penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase berlaku. Yang ketiga, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. Yang keempat, dasar tuntutan dan yang dituntut apabila ada. Yang kelima, cara penyelesaian yang dikehendaki. Dan yang terakhir, perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter. Itulah syarat arbitrase yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Arbitrase. Yang kedua, syarat arbiter. Syarat arbiter juga diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Syarat arbiter yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas dasar putusan arbitrase, dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat diangkat atau ditunjuk sebagai arbiter. Itulah syarat arbitrase dan syarat arbiter yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Di situ sudah dijelaskan syarat-syaratnya. Yang kedua, tugas, kewajiban dan pengangkatan arbiter. Tugas, kewajiban arbiter. Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dan menjalankan tugasnya secara profesional, bersikap netral, bersikap netral, independen, dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kode etik. Yang kedua, arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil
dan didengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti. Yang terakhir, arbiter wajib segera mengundurkan diri apabila menyadari bahwa ia tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. Itulah tugas kewajiban arbiter. Dan pengangkatan arbiter. Pengangkatan arbiter merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Keberhasilan para pihak mengangkat arbiter yang tepat, mandiri, serta dan tidak berpihak akan sangat menentukan penyelesaian sengketa dan yang dapat memuaskan para pihak. Pengangkatan arbiter diatur dalam pasal 14 tentang arbiter tunggal, tentang pengangkatan arbiter tunggal. Yang dimana para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal. Para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Itulah tugas, kewajiban, dan pengangkatan arbiter. Yang terakhir, hak ingkar dan tuntutan ingkar. Hak ingkar merupakan hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Terdapat alasan-alasan yang akan meragukan objektivitas arbiter dalam memberikan keputusannya. Hak ingkar dan tuntutan ingkar dilakukan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan pekerjaan. Itulah hak ingkar dan tuntutan ingkar. Tuntutan ingkar diatur dalam pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1 diatur dalam tuntutan ingkar apabila terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak mengambil putusan. Dan pengangkatan arbiter dan tuntutan ingkar juga diatur dalam pasal 25 ayat 1 juga dijelaskan tuntutan ingkar. Dalam hal tuntutan ingkar yang dapat diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang mengikat kedua pihak dan tidak dapat mengajukan perlawanan. Itulah pasal yang mengenai tuntutan ingkar. Baiklah, sampai sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.